Yang selanjutnya yaitu model komunikasi. Nah, model komunikasi ada 7. Yang pertama model SR. Nah, model ini disebut juga model yang paling dasar atau paling sederhana karena memerlukan respon yang sederhana juga. Terus yang kedua yaitu model Aristoteles atau model yang paling klasik. Model komunikasi ini terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dan dalam upaya mengubah sikap mereka. Yang ketiga yaitu model Lasswell. Nah, model ini ada 3 fungsi. Yang pertama, pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan tersebut. Yang kedua yaitu korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya, jadi turun-temurun. Yang keempat yaitu model Shannon and Weaver. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Jadi yang digarisbawahi dalam model ini adalah kecermatan dalam menerima pesan dan dalam menyampaikan pesan. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu model Scrum. Nah, model ini hampir sama dengan model Shannon and Weaver tadi yang menitikberatkan pada kecermatan dalam berkomunikasi. Model yang keenam yaitu model Newcomb. Model ini bisa disebut juga dengan model ABX atau model simetri Newcomb. Misalkan si A menyampaikan pesan kepada si B. Nah, si X mengetahui. Jadi, bagaimana pesan tersebut mempengaruhi sikap si A, sikap si B, dan sikap si X tadi. Yang terakhir yaitu model Berlo. Model Berlo ini bisa juga disebut dengan model SMCR. S dari search atau sumber, M dari message atau pesan, C dari channel atau saluran, dan R dari penerima. Yang selanjutnya yaitu teknik komunikasi persuasif. Nah, teknik ini merupakan suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah announcement atau pengumuman. Yang kedua adalah advertisement atau iklan. Materi yang selanjutnya adalah hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Ada 8 hambatan. Yang pertama adalah penyaringan. Penyaringan mengacu pada tujuan memanipulasi informasi oleh si pengirim sehingga si penerima akan melihatnya menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua ada pemilihan persepsi. Para penerima juga memproyeksikan ketertarikan dan ekspektasi mereka ke dalam komunikasi seperti mereka akan menguraikan isi pesan mereka. Yang ketiga ada informasi yang berlebihan. Para individu memiliki kapasitas yang terbatas untuk memproses data, sehingga apabila informasi yang berlebihan, mereka akan lebih cenderung untuk memilih mengabaikan, melewati, atau melupakannya. Emosi. Kita dapat menginterpretasikan pesan yang sama secara berbeda ketika kita sedang dalam keadaan marah atau putus asa dibandingkan dengan keadaan di mana kita sedang bahagia. Yang kelima ada bahasa. Penggunaan bahasa di antara masing-masing orang sangatlah beragam, sehingga bahasa merupakan salah satu hambatan yang dapat mencegah komunikasi secara efektif. Yang keenam ada keheningan. Keheningan menjadi kurang di mana opini dari kaum minoritas diperlakukan dengan hormat, identifikasi kelompok kerja yang tinggi, dan ketidakprosedural yang tinggi. Yang ketujuh ada kekhawatiran komunikasi. Orang dapat mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak semestinya dalam komunikasi secara tertulis, lisan ataupun keduanya. Yang kedelapan adalah berbohong. Secara jumlah, frekuensi kebohongan dan kesulitan dapat mendeteksi kebohongan terutama membuatnya menjadi hambatan yang besar bagi komunikasi yang efektif.
materi yang terakhir adalah implikasi global. Yang pertama adalah hambatan-hambatan budaya. Para peneliti mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang terkait dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Yang pertama adalah hambatan yang disebabkan oleh sematik. Yang kedua ada hambatan yang disebabkan oleh konotasi. Yang ketiga ada hambatan yang disebabkan oleh perbedaan nada. Yang keempat ada perbedaan dalam toleransi untuk konflik dan metode untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua ada konteks budaya. Dalam konteks budaya yang besar, orang-orang dapat bergantung pada isyarat nonverbal dan isyarat situasional secara halus dalam komunikasi dengan orang lain, status resmi seseorang, kedudukan dalam masyarakat, serta reputasi yang dibawa cukup berat. Yang ketiga ada pedoman budaya. Ada 7 pedoman budaya. Yang pertama adalah untuk mengenali diri sendiri. Yang kedua, membantu perkembangan sifat saling menghargai, keadilan, dan demokrasi. Yang ketiga, mempelajari konteks budaya dari setiap orang. Yang keempat adalah menghargai pendapat orang lain. Yang kelima adalah menyampaikan kenyataan. Yang keenam adalah mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan yang ketujuh adalah mempertahankan identitas dari suatu kelompok.